Keadaan Pagi. ini. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, selamat pagi. Selamat Abuna. Selamat pagi Abuna. Ya, selamat pagi. Baik, sekarang kali. Iya, salam Abuna Bapak Ibu Salam sekalian. juga Pak Josman dan Pagi. juga Bu Nancy. Luar biasa Bapak Ibu semua. Biar bugar ya, ada Bu Acen, segar juga sehat, puji Tuhan. Pak Josman, Bu Nancy, Bu Mariana, shalom, Bu Sekar, Ibu Simai. Ada Kakak Alden, shalom Kak Alden. Jangan lupa buka kameranya karena anak saya nih Bapak Ibu, puji Tuhan bisa ikut. Nah, lagi liburan. Kalau biasanya jam 9 kan mereka sekolah ya. Iya, liburan jam 9. Juga Bu Biho, shalom, Bu Dora Gunawan, Bu Leli Kristiani, Pak Hendri, Bu Heriana Wijaya, Pak Mardani, Bu Maria Prangin, Bu Marta, shalom Ibu, Ibu Mimi juga shalom, Bu Rika dan Bu Susilawati. Haleluya, puji Tuhan ya. Coba saya minta teman-teman yang bersuka cita dan semangat dalam kebenaran firman Tuhan. Bolehlah Bapak Ibu. Ya, ini dia sukacitanya terlihat di wajah-wajah ya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama lanjutkan. Ya, kita mau sama-sama lanjutkan untuk bisa mendapatkan anugerah tuntunan hikmat marifat daripada surga supaya kehidupan kita tidak tersesat tetapi tetap dalam tuntunan kasih karunia Tuhan. Mari kita satu di dalam doa yuk Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang akan menuntun kami, dan juga Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Engkau yang menganugerahkan kami keselamatan. Engkau yang sebentar lagi kami akan memperingati kelahiran-Mu di dunia ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan akan mengalami kelahiran baru. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mengalami sukacita yang baru. Dan izinkanlah kami setiap saat, setiap pagi mengalami sukacita yang baru di dalam hadirat-Mu melalui pertemuan BW ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, yuk sama-sama kita mau arahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mulai berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sepakat untuk mendapatkan tuntunan kasih setia Tuhan yang akan membuat kami masuk dalam berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, masuk dalam mujizat Tuhan yang semakin adikodrati yang kami alami. Tidak ada satu jengkal pun, bahkan satu helai pun rambut kami dapat disentuh oleh panah api si jahat, sebab kami di dalam perlindungan darah anak domba Allah. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yuk kita beri tepuk tangan untuk pengagungan ya, untuk memuliakan Dia. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau naikkan satu pujian ya. Pujian ini mengingatkan kita bahwa hanya di dalam Kristus saja kita beroleh segala sesuatu yang kita butuhkan ya Bapak Ibu. Ini dia.
Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Hanya dalam Kristus harapanku, Kaulah kekuatanku Tuhan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, haleluya, harapanku. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya,
segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 3 ayat yang ke-14. Haleluya, puji Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-13 maksud saya. Haleluya, puji Tuhan ya. Itu dia Bapak Ibu ya, Filipi 4 ayat 13 ya. Oke Bapak Ibu yang terkasih, amin. Di dalam Kristus kita dapat melakukan segala perkara ya. Mari Bapak Ibu dan juga anak-anak dan juga saudara-saudari yang ikut ya, kita harus di dalam Kristus, bukan di dalam hal yang lain. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita mau pastikan kehidupan kita ya. Kenapa? Karena sebentar lagi kita sudah mau Natal ya. Gak terasa kan? Cuma beberapa hari sudah mau Natal. Beberapa hari lagi sudah masuk ke akhir tahun. Lalu dari akhir tahun menjelang akhir tahun itu cuma berapa jam lewat masuk tahun baru ya. Bagaimana kehidupan kita selama ini? Bagaimana perjalanan iman kita selama ini? Bagaimana kehidupan kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai mertua, sebagai menantu, sebagai anak ya, sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan, sebagai penatua, aktivis gereja, sebagai gembala, sebagai anak muda yang dikatakan generasi Z, generasi Alpha ya. Bagaimana posisi kita dalam menjalani hidup ini? Nah, penting sekali ya di Mazmur 119 ayat 9. Ya, Mazmur 119 ayat 9 sebelum kita masuk ke dalam melanjutan pelajaran renungan ya, pendalaman renungan Alkitab kita. Dikatakan begini, ya Mazmur 119 ayat 9. Nanti Bapak Ibu bisa catat, baca sendiri. Saya akan bacakan begini. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuan yang bersih, menjaganya sesuai dengan firman-Mu ya. Di sini memiliki dua arti Bapak Ibu. Yang pertama adalah arti di mana seorang muda itu seorang yang belum berpengalaman. Lalu orang muda yang kedua ini bicara mengenai generasi selanjutnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita belum ada yang pengalaman dalam hidup ini. Artinya kita belum pernah meninggal lalu bangkit lalu kemudian naik ke surga. Maksudnya meninggal naik ke surga lalu kemudian bangkit gitu dari kubur kita gitu ya. Satu-satunya yang berpengalaman ya cuma Allah yang inkarnasi di dalam dirinya sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah Immanuel ya. Jadi dengan apakah seseorang ini bicara mengenai bukan seorang muda saja, tapi bicara mengenai status suami menjaga kelakuannya bersih, istri menjaga kelakuannya bersih ya, orang tua menjaga kelakuannya bersih, direktur menjaga kelakuannya bersih, pelayan Tuhan menjaga kelakuannya bersih. Dengan apa seorang WL menjaga kelakuannya bersih ya? Dengan apa seorang singer, dengan apa seorang penatua menjaga kelakuannya bersih? Dengan apa seorang politikus, dengan apa seorang pejabat pemerintah menjaga kelakuan yang bersih? Firman Tuhan katakan menjaganya ya, nya di situ menggantikan fungsi dari jabatan atau fungsi dari tanggung jawabnya. Dengan apakah generasi Z menjaga kelakuannya bersih? Dengan apakah generasi Alpha menjaga kelakuannya bersih? Jelas di sana dikatakan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Itu firman Tuhan. Artinya apa saudara? Artinya di luar dari kebenaran ini gak ada yang benar. Berarti kita mau jaga dengan cara sebaik dan terbaik apapun versi manusia di dunia ini, tetap tidak benar. Karena apa yang kita pandang benar, apa yang kita pandang baik belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi kalau di mata Tuhan sudah benar, pasti itu akan baik buat saudara dan saya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, sama-sama yuk supaya gak lupa, kita taruh tangan di dada ya. Apa yang kupandang baik belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan pandang benar pasti yang terbaik bagiku. Nah, ini bisa diwariskan ke anak cucu kita.
Kalau selama ini kita tuh enggan, yuk kita ubah rasa keengganan kita dengan semangat yang tidak kendor. Makanya di BW kita punya slogan apa Bapak Ibu, semangat anak Tuhan, jangan kasih kendor, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, masuk kepada pembahasan kita saat ini di 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Di 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Ini saat dan momen yang baik ya untuk Bapak Ibu mengajak anak-anak dan cucu bangun pagi sebelum jalan-jalan pagi, ikut BW dulu. Karena apa saudara? Karena generasi Alpha itu generasi yang dikenal sebagai native digital. Kalau Bapak Ibu menyimak yang saya diskusikan ya dengan narasumber tadi malam melalui program Cahaya Bagi Negeri. Native digital itu bicara apa sih? Sebuah generasi atau perilaku kehidupan yang begitu bangun sejak usia dini, sudah akrab dan sudah fasih dan juga sudah menjadi bagian dari digital atau teknologi itu sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, jangan pernah ada orang tua mengatakan begini untuk zaman sekarang, kalau generasi alfanya mau selamat ya, generasi Z-nya mau selamat, jangan suka dibangunin pagi-pagi anak itu. Nanti kecapean, ngapain sih kayak nggak ada waktu aja buat ke gereja. Salah Bapak Ibu. Kita cuma seminggu sekali ditaruh di gereja, belum tentu juga anaknya dengar firman Tuhan dengan benar. Bisa aja hanya seru-seruan aja gitu loh. Tapi ngerti firman Tuhan belum tentu Bapak Ibu. Sibuk pelayanan belum tentu juga gitu. Nah, kenapa? Karena mungkin kita sudah keasikan Bapak Ibu. Ya, keasikan. Nah, kita mau belajar dari kata keasikan ini yang bahasanya itu adalah lupa diri. Biasanya kan Abuna suka ngasih judulnya itu belakangan ya. Tapi untuk kali ini gak tahu Roh Kudus tuh bimbing untuk ayo kasih tahu dulu. Ya, ini tentang bagaimana seorang yang keasikan lalu lupa diri Bapak Ibu ya. Coba kita sama-sama baca di 2 Raja-Raja pasal 12 ayat yang 2 Raja-Raja pasal 20 maksud saya. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12 sampai 21. Dengan perikop Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu Merodah Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung, harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaraannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaraanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Pakai tanda seru di sana ya, berarti sebuah peringatan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjaga sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik ya firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya dari riwayat Hizkia segala kepahlawannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Manasye
anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bapak Ibu kalau mau lengkap kita mau baca di 2 Tawarikh pasal 32 ayat 27. Ini untuk melengkapi kisah dari Hizkia ini ya. Jadi nanti kalau kita sudah sampai di kitab Tawarikh, mungkin ada beberapa yang sudah kita bahas, itu nanti kita akan skip karena kita bisa masuk ke pembahasan berikutnya ya, karena ini adalah kelengkapan dari kisah yang kita baca. 2 Tawarikh pasal 32. Kita buka Alkitab kita. 2 Tawarikh pasal 32 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-33. Kita mau baca ya, 2 Tawarikh pasal 22 ayat 32 maksud saya, pasal 32 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-33. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan-perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri itu. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobanya supaya diketahui segala isi hatinya. Ya, sampai di situ aja Bapak Ibu ya. Sekarang kita mundur ya Bapak Ibu. Kita mundur ke ayat yang ayat yang ke-24. Nah, supaya Bapak Ibu mengerti nih. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ya. Walaupun di ayat 26 tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa sih Abuna kok bacanya nggak dari ayat 24 aja sih? Kenapa harus diurut dari 27 baru mundur? Ya Bapak Ibu yang terkasih, semua isi kitab ini kan berdasarkan manuskrip yang ditemukan. Ya. Dan kalau sesuai dengan kejadian urutannya, jadi kita tahu bahwa ada beberapa bagian yang menjadi contoh hal yang mungkin saja kita sedang alami atau sudah kita lalui tanpa kita sadar. Ingat tadi kan saya bilang, kita keasikan jadi lupa diri gitu ya. Jujur saja, Abuna pernah merasakan keasikan sampai jadi lupa diri. Ya. Keasikan dengan gadget, keasikan dengan pergaulan yang baru, ya, keasikan dengan hal-hal yang Abuna terima sehingga lupa diri. Tapi lupa diri di sini bukan berarti lupa istri, lupa anak-anak, ya. Tapi lupa diri tuh gini, keasikan aja gitu. Jadi sempat tidak berpikir bahwa ini tuh semua adalah berkat doa dari istri, doa dari anak, doa dari mama saya gitu. Dan ini Abuna kesaksian aja Bapak Ibu. Ketika Abuna baca ini, itu jelek langsung aja gitu, kayak Tuhan langsung ngebukakan bahwa kamu dulu pernah kan seperti ini gitu. Karena Bapak Ibu sekalian, penyakit manusia ya, kalau mau sembuh dia harus ngaku. Selama dia enggak, makin sakit dia. Saya ulangi,
penyakit manusia nih, kalau mau sembuh dia harus ngaku. Dia ke dokter. Dokter tanya, bagian kaki sebelah kanan sakit ya Pak? Kalau dia bohong, enggak Pak. Oh ya, kayaknya sakit deh. Oh, tapi enggak kok, cuma pegel aja biasa. Anda tidak akan sembuh. Jadi Anda harus apa? Jujur, iya sih sakit Pak dokter. Kenapa orang tidak jujur di depan dokter? Karena mungkin takut. Mungkin takut dioperasi, mungkin takut nanti biayanya lebih mahal, mungkin takut nanti ada penyakit yang lainnya. Padahal dengan dia jujur, dari situlah akan ada satu diagnosa-diagnosa baru yang konkret sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi bukan asumsi, tapi diagnosanya itu bersifat objektif gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita hidup ini mau sembuh dari yang namanya hal-hal yang selama ini membuat kita jadi mundur, membuat kita mudah jenuh, membuat kita capek pelayanan, membuat kita serba takut, ke kamar mandi kok takut, ke mana kok takut, sendirian serba takut, lalu kemudian mau ini juga nggak berani, padahal sudah ada fasilitas tapi juga belum bergerak. Lalu kemudian juga terkadang pasang surut. Coba kita perhatikan, sudah belum kita ini benar-benar terbuka ketika kita sedang didiagnosa sama Roh Kudus? Kalau memang ada, kita harus ngaku. Toh Abuna tidak meminta Anda semua ngaku di depan BW sini, tetapi Abuna cuma mengingatkan, mengakulah di hadapan Tuhan. Kalau yang Abuna sampaikan ini bukan Abuna ngaku dosa ya. Saya memang tidak sempurna, tetapi saya berani bersumpah di hadapan Tuhan bahwa saya nggak pernah yang namanya membuat ranjang pengantin saya itu ternoda. Cuman keasikan aja ngelihat konten-konten, jujur aja. Jadi lupa diri. Jadi akhirnya sempat nggak disiplin dengan apa yang harusnya Abuna lakukan dan kerjakan. Baik itu sudah menjadi hamba Tuhan, bahkan baik itu sudah menjadi suami dan juga menjadi seorang ayah. Di sini Abuna bukan mengatakan teknologinya yang racun, tapi apa saudara? Kontennya yang mematikan. Jadi tadi malam saya syuting bersama dengan hamba Tuhan juga namanya Pastor Michael. Saya bersyukur ada beberapa hal insight yang dibukakan oleh Roh Kudus dari pembicaraan kami. Saya setuju bahwa bukan teknologinya gitu. Jadi jangan salahkan handphonenya gitu. Jadi kalau misalnya anak main game, daripada Bapak Ibu lempar handphonenya, nanti Bapak Ibu rugi sendiri, harus beli handphone baru. Lebih baik Bapak Ibu ambil, hapus aplikasinya. Kalau memang gara-gara game online itu bisa ngaco anaknya. Lalu mulai berani terapkan seperti saya nih. Karena anak-anak itu kalau dibiarkan nanti mereka bisa lupa diri, keasikan. Kita pun juga akhirnya keasikan. Keasikan apa? Keasikan membiarkan gitu Bapak Ibu. Saudara, pasti ada alasan tertentu kenapa kita harus menjadi orang tua. Pasti ada alasan tertentu kenapa seandainya hanya saya loh Abuna yang di sini tuh yang masih nyari Tuhan, yang masih mau bangun pagi, yang lainnya tuh kayak nggak peduli. Berarti ada maksudnya. Jangan kita mundur. Kita harus makin semangat karena kita yakin dan percaya berarti nih Tuhan punya maksud nih. Sama ketika misalnya nih Anda ada di luar kota atau di luar negeri, Anda sendirian, Anda benar-benar blek, ada satu titik di mana aduh Tuhan, saya mau minta tolong sama siapa nih gitu. Ya sama Tuhan Yesus lah. Ya sama orang yang bisa Bapak Ibu hubungi sebagai rekan sekerja Allah lah. Di mana Anda sekarang sudah punya circle yang sehat kan, yaitu BW. Di sini kan kita nggak pernah ngomongin orang, nggak ngomongin, nggak ngegosip. Kita ketemu hanya sebatas di online. Kalaupun ketemu onsite hanya momen-momen tertentu yang memang Tuhan izinkan. Contoh tahun lalu aja kayak Pak Mardani sama Ibu Sekar itu bisa terbang dari Medan, datang Natal bareng sama Ibu Duma dan segala macam. Itu cara Tuhan gitu. Bukan berarti tiap tahun harus ketemu terus. Tapi lebih baik kita ketemu di Zoom, kita bertumbuh bersama, kita saling mendoakan, tetapi kita tidak saling ngomongin. Daripada kita jadi orang di dalam circle yang gak sehat. Kenapa? Karena nanti dari ngomongin orang itu bisa keasikan, akhirnya lupa diri.
Dari yang namanya malas ke gereja karena banyak orang-orang yang toksik, itu bisa keasikan gak ke gereja lalu lupa diri. Dari yang namanya malas berdoa karena begitu banyak kepahitan dan juga luka batin, dari bisa keasikan gak berdoa, akhirnya lupa diri. Sama, dari yang membiarkan anak-anak untuk yang penting diamlah daripada ribut dan ribet. Karena apa? Karena penggunaannya udah salah fungsi. Handphone harusnya dipakai untuk menghibur, ini malah dipakai untuk bikin diam dan juga mendidik anak makan. Jujur saja Bapak Ibu ya, ini mohon izin maaf. Tapi Abuna berbicara dalam konteks kebenaran. Kalau seandainya masih ada di antara Anda yang ibaratnya nih mengizinkan dan membiarkan anak Anda makan sambil ditemani sama gadget, Anda harus berubah. Kita berdosa loh di hadapan Tuhan. Saya bicara sebagai konteks hamba Tuhan, kita berdosa. Kalau kita bicara berdiri dalam konteks sosial, Bapak Ibu bisa bayangkan, kita tuh sedang memberikan contoh penggunaan teknologi dengan tujuan yang salah. Yang harusnya menghibur malah jadi membuat anak-anak kita bergantung kepada apa yang kita suguhkan. Belum lagi kalau kita losin, konten yang gak pernah kita perhatikan, kita gak pernah cek. Ya habis Abuna kalau mau ngecek pasti anaknya pasti perengat-perengut. Emang kenapa kalau perengat-perengut? Kan kita nggak boleh mendidik dengan cara kasar dan dengan perkataan yang jahat. Kita nggak boleh terlalu keras dengan generasi ini. Bapak Ibu mau tahu? Saya dan Abu nih kalau ngamuk juga Bapak Ibu. Tapi bukan kami berdua yang ngamuk. Kalau saya yang keras, Abuninya tidak akan keras. Kalau Abuninya lagi keras, sayanya tidak akan mengeras lagi. Karena kalau tidak Bapak Ibu sekalian, gak bisa kita membentuk anak-anak kita dengan cara yang benar. Nanti kita keasikan dengan pembiaran ini dan mengabaikan kebenaran-kebenaran itu. Dan akhirnya apa? Kita lupa diri bahwa kita adalah orang tua yang punya tanggung jawab membesarkan anak-anak dan cucu kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, yang diberkati dan dikasih Tuhan Yesus, di momen ini kita bisa membaca dan melihat Hizkia. Dia keasikan. Kenapa? Dia keasikan dengan semua kemudahan. Jadi kalau Anda sedang diberkati banyak nih, hati-hati. Jangan sampai Anda lupa diri, sehingga Anda sombong gitu. Seperti Hizkia. Dia angkuh. Mungkin maksudnya adalah untuk seperti open house misalnya. Jadi berarti open house gak boleh? Boleh. Jadilah berkat agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Jadilah berkat agar di mana Bapak Ibu tinggal, semua warga dan tetangga bisa melihat kehidupan orang Kristen atau Nasrani seperti apa. Bagaimana kita punya kasih tanpa membedakan apapun. Tetapi kalau open house-nya itu menunjukkan bahwa kita punya banyak harta, lebih baik kita harus hindari dan kita kembali ke nilai yang sebenarnya. Yaitu apa? Berbagi kasih, bukan berbagi konten. Karena di sini Hizkia berbagi konten Bapak Ibu. Jadi bukan hartanya yang salah gitu loh maksudnya. Tapi kontennya ini loh. Bagaimana Hizkia ini sebagai kreator konten ngasih unjuk. Ini loh yang saya punya, ini loh yang saya punya. Sama Bapak Ibu, handphone itu nggak salah. Yang salah itu apa? Kontennya. Jadi bagaimana caranya Abuna? Hapus aja aplikasinya. Nanti kalau download lagi, ya hapus aja lagi. Makanya jangan malas untuk ngecek dan nanya sama anak-anak. Oh memang itu bikin enek. Kayak gak ada kerjaan lain. Betul, tetapi masalahnya itu pekerjaan utama kita sebagai orang tua. Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9 sudah dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ajarlah kepada anak-anakmu. Diulangi lagi, ajarilah, diulangi lagi terus sampai 4 kali pengulangan. Entah kau dalam keadaan tidur, engkau dalam keadaan di jalan, engkau dalam apa, harus diajarin terus, diingatkan terus.
Sampai kapan? Sampai yang diingatkan ini akhirnya menyadari bahwa lebih asik untuk tidak ditegur terus. Akhirnya dia tidak menjadi lupa diri dan menjadi ingat siapa diri dia dan juga untuk apa dia hidup. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita pun juga kalau lagi menegur, kalau lagi marah, kalau lagi kesel, juga jangan keasikan. Nanti apa? Lupa diri. Lagi bercanda, jangan keasikan. Nanti apa? Lupa diri. Dari kisah Hizkia ini kita bisa kembangkan banyak hal, banyak aspek kehidupan. Ya. Kita proyeksikan dalam kehidupan kita, maka kita banyak belajar. Oh, ternyata kalau kita keasikan bisa lupa diri. Nah, kita yang mengingatkan juga harus mengingatkan dengan kasih, sama seperti Yesaya. Dia tidak mengatakan, Hizkia, kamu keterlaluan sebagai raja, kamu sudah angkuh, lupa diri kamu. Nah, itu kata-kata yang mendiskreditkan seorang Hizkia. Saya pun tidak setuju ketika kita mendiskreditkan orang lain, karena saya pun gak mau digituin. Anda pun juga kan gak mau kan, misalnya sebagai istri, saya perkatakan misalnya Anda sebagai penatua, tahu umur dong, penatua tapi gak tahu diri. Nah, itu kan sebuah kalimat yang mendiskreditkan orang yang seharusnya kita pelihara hatinya. Tapi kita bisa untuk mengingatkan dengan cara yang humanis. Nah, ini memang di sini tantangannya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tidak bisa mengambil bagian ini, nanti kita akan kehilangan segalanya. Yang pertama, apa sih yang kehilangan Abuna? Kita kehilangan kepercayaan yang pasti. Bagaimana kalau kita sudah kehilangan kepercayaan yang Tuhan berikan? Dalam mengelola kekayaan kita, dalam mengelola hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Lagi pula Bapak Ibu, kita juga jangan terlalu mudah sekali por-poran lah sama orang yang ibaratnya baru kita kenal. Karena kita belum tahu di suatu masa apakah dia menjadi kawan atau dia menjadi lawan. Ketika Anda dapat kunjungan teman lama misalnya, Abuna nggak tahu kenapa harus ngomong begini, tetapi Roh Kudus yang taruh. Dan kalau memang ini bisa jadi tuntunan Anda, tolong simpan baik-baik. Oh, kemenakan dari jauh, atau teman yang zaman SMP, zaman SMA, datang ke udah lama nggak ketemu, udah puluhan belasan tahun nggak ketemu. Lalu kemudian sekarang kerja di mana? Oh ya besok datang mampir ke kantor. Lalu kita ajak jalan-jalan. Kita ajak jalan-jalan di gedung tempat kita punya kantor. Kita ceritalah semua bagaimana dulu perjuangan, sampai kita kasih lihat foto-foto, terus daftar-daftar database kita, karyawan apa segala macam kita kasih tahu dan semua. Bapak Ibu, kalau bukan tuntunan Tuhan, jangan pernah melakukan itu seperti Hizkia. Karena apa? Saking keasikannya, dia lupa diri bahwa Babel itu tuh bangsa lain, orang jauh. Makanya Yesaya bilang, nanti nih suatu saat apa yang kamu punya bakal jatuh ke tangannya. Apakah benar itu yang terjadi? Kita akan cari tahu. Walaupun sejarah menyatakan bahwa bangsa Israel akhirnya masuk dalam masa pembuangan Babilonia, ya, bukan Bangka Belitung, ya. Babilonia, dan itu masa yang paling menyedihkan, lebih menyedihkan dari pembuangan kerajaan Asyur. Mari Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai di 2024 ini ternyata kita selama ini sudah menjadi orang buangan karena kita membuang diri dari hadapan Tuhan. Kenapa? Kita keasikan dengan ngeliat konten. Ayo Bapak Ibu, handphonenya nggak masalah loh, kontennya yang berbahaya. Ya, untuk itu hanya kita yang bisa menghentikan, sama seperti Hizkia kan. Dia ditegur, lalu dia sadar dan dia kembali kepada Tuhan. Maka apa dikatakan? Bangsa Israel tidak tertimpa murka Allah selama masa kerajaan Hizkia. Karena apa saudara? Karena ada satu orang yang bertobat, maka seluruh isi keluarganya selamat. Satu orang yang bertobat, satu kerajaan, satu bangsa diselamatkan dari murka Allah.
Bukankah Anda juga menginginkan hal yang demikian? Karena satu, suami, istri, anak-anak itu diselamatkan. Karena satu nih perilaku istri yang sadar, suami dan anak-anak diselamatkan. Diselamatkan ini bukan berarti mereka enak-enak ongkang-ongkang kaki masuk surga gitu tanpa pertobatan, bukan begitu. Tetapi diselamatkan dari murka Allah. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau sadari dan kita mau datang di hadapan Tuhan. Yuk, pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Berkatakan demikian, ikuti kata-kata yang saya sampaikan. Kalau selama ini Tuhan yang kusembah di dalam nama Yesus Kristus, ada hal-hal, ada momen-momen di mana aku tuh sebenarnya keasikan hingga aku lupa diri. Ampunilah aku. Ampunilah aku. Kalau aku keasikan marah sampai lupa diri. Ampunilah aku keasikan lihat konten sampai lupa diri. Ampunilah aku keasikan ngobrol-ngobrol sama teman lupa diri. Ampunilah aku keasikan dengan hobi lupa diri. Apapun yang menjadi hal-hal yang berpotensi aku dan keluargaku tertimpa murka-Mu ya Tuhan, karena aku keasikan dan lupa diri, aku minta maaf. Sedangkan kami itu jarang keasikan sama Tuhan, karena kami lebih sering kali menggunakan akal pikiran kami dan keinginan kami saja. Biarlah tahun 2024 ini menjadi jembatan yang kokoh, bukan jembatan yang rapuh, agar kami sampai di penghujung tahun ini dan masuk di tahun 2025. Urapilah kami dengan urapan yang baru setiap pagi, dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang terungkap dan tersingkap. Kami bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa mengajarkan kepada anak cucu kami. Kami bisa menjadi suami, istri, orang tua, anak sesuai kehendak Bapa. Kami bisa dipercaya untuk Engkau berkati. Kami bisa mengelola setiap berkat yang Engkau percayakan kepada kami. Dan kami tidak sembarangan untuk mengumbar-ngumbar kepada orang-orang yang baru saja kami kenal, datang dari jauh, karena kami tidak tahu akankah ia tetap kawan kami atau jangan-jangan dia yang menjadi lawan kami. Hanya di dalam Kristuslah kami akan mendapatkan kemenangan yang sejati dan kemuliaan yang hakiki. Untuk itu, berkatilah setiap umat-Mu yang ada di dalam BW ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya semua yang setia di BW ini adalah orang-orang yang mendapatkan tuntunan daripada Roh Kudus hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, terimalah tuntunan damai sejahtera cinta kasih Allah yang selalu ada dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sama sebagaimana ada pokok doa yang sudah masuk, yang kemarin semalam memang tidak sempat untuk disampaikan, yaitu Ibu Tia, yang minta dukungan doa agar ujian tanggal 13, 15, 16 Januari nanti boleh berjalan dengan lancar. Saat ini kami, hamba dan istri hamba, bersama semua rekan-rekan seiman dan sekerja Allah, kami mau perkatakan pokok doa Bu Tia Pardede ini masuk ke dalam rencana Allah. Dan 13, 15, 16 Januari ini Engkau akan menyatakan kejayaan, kebesaran dan kemuliaan kuasa-Mu, sehingga Engkau akan memakai setiap ujian yang dilaluinya dan dihadapinya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ibu Tia Pardede tidak sendirian, Roh Kudus-Mu menuntunnya dan malaikat surga menjaganya.
diluputkan dari segala rasa takut, kecemasan, dan kegagalan. Karena bersama Kristus tidak ada roh ketakutan, tetapi yang ada adalah roh keberanian, kekuatan, ada kasih, dan ada satu kepastian, yaitu campur tangan Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan. Sebaik bagaimana cara Tuhan memberkati kami hari ini. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah, saudara. Terimalah berkat damai sejahtera ini. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Terimalah dengan iman dan percayalah berkat ini tak berkesudahan dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu hari depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan, sebab hanya Tuhan Yesuslah yang tahu setiap rencana demi rencana di dalam hatinya tentang kehidupanmu dan kehidupanku. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin anak-anak Amin. yang diwakilkan oleh Kak Alden. Oke. Amin ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ya, tetap sukacita, tetap semangat, tetap merasakan tuntunan, dan jangan keasikan supaya tidak lupa diri. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju ya. Karena Bapak Ibu, dosa itu memang bisa bikin kita keasikan dan bisa bikin kita lupa diri. Ya betul. Jadi mari lebih baik kita jangan keasikan dengan hal yang lain. Iya betul. Nah, kalau keasikan BW lupa diri enggak, Abuna? Enggak. Kalau keasikan BW itu justru malah lupa masa lalu karena kita sedang menatap masa depan. Amin. 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 Amin ya. Keasikan sama Tuhan akan lupa masa lalu karena Tuhan sedang membuka mata kita untuk masa depan. Ya, Tuhan berkati Bapak Ibu. God bless. Terima Bye. kasih Abuna. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu. Sekalian. Thank you, Alden. Kak Alden. Terima kasih juga buat Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Shalom. Amin. Shalom semua. Amin. Ya. Shalom. Sampai besok ya. Kita masih ketemu ya. Iya. Oke, iya. Boleh. Semangat ya, jangan Kasih kendor. ya, Bapak Ibu. Bye. Abuna. Boleh, dadah. Dadah. Dika, dadah.